Halo, selamat sore teman-teman. Salam jumpa lagi bersama saya di YouTube channel Catatan Alfianus. Harapan saya semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan puji Tuhan, saya bersyukur sekali sampai pada saat ini saya masih berusaha menikmati situasi di sekitar dengan caranya saya, dan pastinya teman-teman juga begitu. Teman-teman pasti menikmati keadaan di sekitar dengan caranya teman-teman. Dan teman-teman, sebelumnya dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah dan terus support saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe, dan juga memberikan kritikan dan saran kepada saya ya teman-teman. Dan adalah sebuah kebanggaan untuk saya ketika teman-teman menonton konten saya dan memberikan komentar, memberikan masukan, dan itu memberikan rasa puas tersendiri untuk saya. Walaupun kepuasan bagi saya itu urutan kesekian, tapi untuk saya setidaknya saya berusaha memberikan apa yang bisa saya berikan kepada teman-teman, yang tentunya memberikan nilai-nilai edukatif dan menginspirasi. Ya, tergantung dari teman-teman bagaimana cara menginterpretasinya, bagaimana teman-teman cara melihat apa yang saya bagikan itu, bagaimana cara teman-teman coba memaknai apa yang saya bagikan itu ke dalam kehidupan teman-teman, dalam keseharian teman-teman, baik dengan orang-orang di sekitar, baik dengan lingkungan di sekitar, baik dengan keluarga maupun dengan diri sendiri, ya. Intinya itu bagaimana saya hidup dengan orang-orang di sekitar, terkhusus hidup dengan diri saya sendiri. Bagaimana saya akrab, mencoba untuk hidup baik-baik saja dengan diri saya, mencoba untuk menikmati apa saja yang ada di sekitar dengan caranya saya. Dan teman-teman, pada kesempatan ini saya coba berbagi kepada teman-teman. Seperti biasa saya akan membaca karya ini kepada teman-teman dari seorang penulis kita, seperti konten sebelumnya dari saudara Elvan de Pores ya, dari bukunya Menggaris dari Pinggir, sebuah kumpulan esai yang diterbitkan oleh penerbit Malkas Media. Dan teman-teman, pada kesempatan ini saya berusaha memberikan sesuatu yang benar-benar real dan aktual yang sedang terjadi di hari-hari kita belakangan ini. Ini berkaitan dengan ya eksploitasi ya hutan maupun ya banyak hal, termasuk manusia dan banyak hal. Dan di buku ini saya akan membacakan karyanya yang berjudul Eksploitasi Alam dan Deeskalasi Kemanusiaan Pemimpin. Menarik teman-teman dari judulnya ini. Dan ini sedang aktual, yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial, terkhususnya penebangan secara liar ya. Bukan secara liar, maksudnya penebangan yang dilakukan ya benar-benar berada di depan mata kita dan kita hanya menyaksikannya. Bagaimana bumi yang adalah ibu kita, bagaimana kita mau mendapatkan oksigen, dan bagaimana kekayaan alam kita dan dieksploitasi tanpa memperhatikan dampak selanjutnya. Dan saya coba membagikan ini kepada teman-teman melalui tulisan ini. Tulisan dari saudara kita Elvan de Pores. Eksploitasi alam dan deeskalasi kemanusiaan pemimpin. Bertindaklah sedemikian rupa sehingga akibat-akibat tindakanmu dapat diperdamaikan dengan kelestarian kehidupan manusiawi sejati di bumi. Kata Hans Jonas, filosof Jerman, dalam kutipan pembuka untuk tulisan ini. Tidak dapat dimungkiri kemajuan zaman dengan bermacam-macam pirantinya menyebabkan manusia semakin memiliki keterbukaan berpikir guna mempertahankan hidupnya.
Ini merupakan hal positif, tetapi pada faset lain memiliki kiblat negatif yang membawanya pada aksi menguasai sesama dan alam lingkungannya. Manusia dijadikan budak, keutuhan alam pun digarap retak. Di sana sini, kesewenang-wenangan penguasaan itu menjadi hal yang lazim, tak kenal keder, bahkan memuakan. Yang dipikirkan manusia hanyalah isi perutnya, meskipun nilai-nilai kemanusiaan dikorbankan begitu saja. Salah satu kontur negatif ialah eksploitasi alam irelevan dan tidak bertanggung jawab oleh perusahaan asing atau transnasional seperti yang seringkali terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Pengaruh neoliberalisme yang begitu kuat dan merajalela menyebabkan negara memiliki intervensi kecil terhadap pelbagai kebijakan yang pro rakyat. Pada satu sisi, percaturan bebas semacam ini memberikan keleluasan kepada korporasi untuk mempolitisasi negara sehingga bisa dengan bebas menancapkan kaki keruknya di suatu daerah atau wilayah. Jika dibaca dalam kacamata politik lokal, eksploitasi alam irelevan dan tidak bertanggung jawab tersebut merupakan langgam penjungkir balikan nilai kemanusiaan para pemimpin atau pemerintah daerah. Sebab mereka telah meloloskan proyek-proyek eksploitasi dengan mengabaikan sekelumit pertimbangan dan prinsip kebutuhan rakyat. Menurut Armawi, perilaku manusia yang hanya mementingkan hasrat dan nafsu konsumtifnya dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut akan berdampak pada konflik kepentingan. Realitas menyajikan demikian. Bahwasannya banyak tindakan eksploitasi berefek destruktif bagi masyarakat lokal dan hanya menguntungkan pengusaha dan penguasa. Kita boleh mafhum bahwa setiap pemakaian hasil-hasil alam, semisal pengelolaan hutan, pertambangan mineral, minyak dan gas, bertujuan untuk kesejahteraan dan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam kepada masing-masing daerah. Namun, kaidah hukum semacam ini mestilah ditilik secara bijaksana oleh pemimpin daerah. Ini supaya kebijakan-kebijakannya sungguh menguntungkan rakyat. Dengan begitu, ketika akan ada upaya eksploitasi, pemerintah bisa memperhatikan kaidah kebergunaan, urgensitas, dan relevansinya dengan kebutuhan rakyat. Jangan sampai landasan konstitusi menjadi rasionalisasi absolut pemulusan proyek-proyek eksploitasi pihak luar. Sebab seringkali kondisi medan dan kebutuhan masyarakat tidaklah memungkinkan terjadinya itu. Berhubungan dengan ini, realitas di tanah Flores, Lembata, Nusa Tenggara Timur, misalnya dalam buku pertambangan di Flores, Lembata, Berkah atau Kutuk, bisa menjadi pembelajaran berharga. Bahwasannya
persoalan seputar eksploitasi menyebabkan kerusakan ekologis, menelantarkan potensi geologis yang lebih relevan, dan tentu mengandung banyak sperma politis parsial. Makanya, sebuah kecemasan patut dilayangkan apabila pemimpin daerah menjadi boneka investor. Sungguh miris, ironis, bahkan tragis. Para kapitalis perusak alam yang terjun dalam konstelasi eksploitasi bisa saja bermain licik di atas opera merkantilisme. Para pemimpin lokal kemudian dikendalikan dengan gampang. Salah satu bukti nyata ialah penangkapan mantan Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Ardiansyah, oleh KPK karena menerima suap dari pengusaha Andre Hidayat terkait izin pertambangan batu bara di daerah itu. Ini terjadi di tahun 2015 ya teman-teman, di bulan April. Yang dimuat di Kompas. Pemulusan hegemoni eksploitatif semacam ini merupakan pencideraan terhadap demokrasi. Tendensi penguasaan alam secara brutal sejatinya telah menjadi telaah pemikiran filosof Horkheimer dan Adorno. Max Horkheimer dalam buku Eclipse of Reason mengkritik apa yang disebutnya rasio instrumental, yaitu sebuah pendapat sempit tentang rasio, yang mana rasio disamakan dengan kemungkinan untuk memperalat dunia. Pendewaan rasio semacam itu menyebabkan alam pun dipergunakan hanya untuk kepentingan akal budi, baca ilmu pengetahuan. Padahal alam sesungguhnya merupakan sesuatu yang terbatas dan butuh konservasi atasnya. Theodor Adorno juga melihat hal yang sama. Baginya, prinsip penguasaan itu sama seperti prinsip rasionalitas. Hal ini dapat dimengerti dalam artian bahwa melalui rasionalitasnya manusia menaklukkan bumi kepadanya. Namun, dengan menaklukkan alam, manusia belum mencapai kebebasannya. Lebih lanjut, justru keinginan untuk menguasai alam membawa manusia pada sikap menguasai dirinya sendiri. Juntrungnya jelas, sesama manusia lantas dijadikan budak. Pemikiran kedua filosof kontemporer tersebut mewanti-wanti kita sekalian untuk berpikir kritis atas pelbagai ragam eksploitasi yang terjadi selama ini. Celakalah kita apabila memiliki pemimpin yang mendukung usaha eksploitasi termaktub. Sebab ini sungguh bertentangan dengan esensi pemimpin itu sendiri dalam ruang demokrasi bangsa ini. Pemimpin seyogyanya harus mementingkan prinsip keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dan apabila diabaikan, yang terjadi hanyalah gamis contradictio in se. Sebab bagaimana mungkin ia hendak menciptakan kesejahteraan rakyat, tetapi dengan menganyirkan variabel kesejahteraan itu sendiri. Akhirul kalam, kebijakan eksploitasi alam haruslah dipikirkan secara bijaksana oleh para pemimpin daerah
dengan memperhatikan fakultas kebergunaan, urgensitas, dan relevansinya dengan kebutuhan rakyat. Kebijakan pemimpin mestilah merupakan pengejawantahan suara rakyat. Pemimpin harus berani keluar dari zona nyaman menara gading kekuasaannya untuk menentang korporasi yang hendak meluluh lantahkan kehidupan rakyat. Jangan sampai ia malah menjadi budak perusahaan asing dan membiarkan eksploitasi terjadi secara amburadul dan tidak bertanggung jawab. Maka eksploitasi bukanlah hanya pada sumber daya alam, melainkan juga terhadap diri pemimpin itu sendiri. Tentu sebuah deeskalasi kemanusiaan. Itu teman-teman, sebuah tulisan yang menarik, selain untuk dikaji, tapi patut jadi rambu-rambu untuk kita semua. Bukan hanya untuk para pemimpin, bukan hanya untuk para pemerhati lingkungan hidup, tetapi untuk kita semua. Ya, secara luas, secara terperinci, Elvan menjelaskan, menulis tentang eksploitasi alam yang dilakukan oleh korporasi ya atau perusahaan secara besar-besaran. Tapi kita juga perhatikan hal-hal yang sederhana di lingkungan di sekitar kita. Misalnya pembakaran hutan, atau misalnya penebangan pohon secara tidak beraturan. Dan itu salah satu eksploitasi yang tidak perlu kita bicara terlalu jauh. Dan akhir-akhir ini teman-teman, kalau teman-teman pantau di media sosial, ya kalau tidak salah ada satu pembabatan hutan yang diharapkan, yang masyarakat setempat meminta pemerintah daerah kita kepada gubernur kita untuk menghentikan operasi tersebut. Kalau tidak salah terjadi di Manggarai, entah Manggarai Barat atau Manggarai Timur, teman-teman. Saya tidak update berita tersebut, tapi saya mau teman-teman coba cari tahu tentang itu. Dan itu sudah bukan baru rencana, tapi sudah terjadi. Jadi saya akan sertakan linknya juga, link pemberitaan tersebut. Saya akan bagikan nama tempat tersebut, nama tempat itu yang dibabat habis-habisan ya teman-teman, atau penggusuran habis-habisan. Jadi banyak orang-orang, bukan hanya di situ, ada tempat di sekitar Moni, di Kelimutu juga. Itu dari beberapa sumber mengatakan bahwa menurunnya debit air di puncak Kelimutu itu karena ada, ya kalau tidak salah ada tambang atau apa di bawah. Dan itu sangat memberikan efek yang cukup besar juga sebenarnya terhadap dampak lingkungan di sekitar, bukan hanya di Danau Kelimutu itu sendiri, tapi masyarakat di sekitar. Dan teman-teman, Indonesia ini semakin hari pemerintah kita sepertinya melegalkan untuk eksploitasi hutan, eksploitasi alam ini. Kalimantan, hampir semua wilayah kita, wilayah di negara ini hampir mengalami eksploitasi yang pada akhirnya banyak yang mengatakan bahwa ya itu demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan. Tapi patut kita perhatikan bahwa apakah benar kita itu jangka pendeknya teman-teman. Kita belum lihat jangka panjangnya. Dan semakin hari iklim kita ini semakin tak menentu. Dan saya tidak ingin berbicara panjang lebar lagi di sini teman-teman. Saya hanya menginginkan bahwa pemerintah yang punya kuasa untuk mengambil kebijakan, cobalah lebih dengar suara rakyat. Ya, sebab mengambil kebijakan, sampai bisa mengambil kebijakan itu karena suara rakyat. Karena suara rakyat, maka bapak atau ibu yang saat ini sedang menikmati kekuasaan itu, cobalah dengar suara rakyat. Ya. Bagaimana kalau di sebuah wilayah tanpa rakyat? Dan itu saja teman-teman dari saya. Dan sekali lagi,
tetap support saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan terima kasih kepada penulis buku ini, Saudara Elvan de Pores. Saya sempat chatting dengan dia kemarin setelah saya posting konten yang pertama dari tulisannya. Beliau sampaikan tidak apa-apa, bagus, silahkan. Itu salah satu cara untuk berbagi kepada masyarakat secara luas. Dan kita terus saling mendoakan. Harapan saya kita tetap saling support satu sama lain. Dan teman-teman, itu saja, dan mohon maaf kalau masih banyak keributan-keributan yang terjadi. Terima kasih, salam jumpa di kesempatan yang lebih aduhai.